Oke, kita mulai ya pembahasan kali ini. Sumbernya buku keren nih, Getting to Yes. Misinya, ya kita pengen cari tahu cara negosiasi yang lebih pinter gitu. Hmm, Daripada cuma adu ngotot soal angka, atau malah ya udah pasrah aja. betul banget. Seringnya kan kita gitu, kejebak di tawar-menawar posisi. Anda mau sekian, saya mau sekian, tarik-tarikan. Iya, tarik ulur terus. Ada yang main keras, pokoknya gue menang, bodo amat hubungan rusak. Ingatkan contoh negosiasi nuklir yang soal inspeksi itu, buntu. Wah, iya. Ada juga yang main lunak, ya udah ngalah aja deh biar hubungan baik. Tapi ya gampang dimanfaatin orang kan? Heeh. Nah, dua-duanya ini seringkali hasilnya nggak bagus. Kesepakatan nggak bijak atau hubungan malah jadi hancur. Kayak cerita O. Henry itu ya, niat baik tapi nggak komunikasi, jadinya malah zong. Nah, buku ini nawarin cara lain nih. Negosiasi berdasarkan prinsip. Itu dia. Tujuannya biar dapat solusi cerdas, efisien, tapi hubungan juga tetap oke. Ada 4 pilar utamanya katanya. Kita mulai dari yang pertama yuk. Pisahkan orang dari masalah. Kedengarannya simple ya. Nah, ini dia. Kedengaran simpel tapi praktiknya, wah sering banget jadi masalah. Ingat loh, negosiator itu manusia. Bukan robot ya. Bukan. Punya emosi, punya ego, punya cara pandang sendiri-sendiri. Gampang banget urusan sepele kayak harga sewa rumah jadi panas cuma gara-gara salah satu pihak ngerasa nggak dihargain atau dicurigain. Bener juga. Makanya buku ini bilang penting banget misahin substansinya, misal harga sewanya, sama urusan hubungan personalnya. Coba pahami, kenapa sih lawan bicara kita mikir gitu? Nggak harus setuju, tapi pahami dulu sudut pandangnya. Oh, oke. Terus, kelola emosi kita sendiri, jangan gampang kepancing. Dan, dengerin bener-bener, jangan cuma nunggu giliran ngomong buat nerang balik. Jadi fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya ya. Meskipun mungkin kita lagi kesel sama sikapnya. Oke, masuk akal. Nah, abis urusan orang ini beres, langkah penting berikutnya nih. Fokus pada kepentingan, bukan posisi. Ini kayaknya inti perubahannya ya. Ini krusial banget. Berhenti debat soal apa maunya Anda atau maunya dia itu posisi. Mulai gali kenapa sih pengennya itu kepentingan. Kenapa ya? Posisi itu sering kaku, berseberangan, kayak tembok, tapi kepentingan di baliknya itu bisa lebih fleksibel. Bisa jadi ada titik temu di sana. Contoh paling keren itu negosiasi Sinai. Oh, yang Mesir sama Israel itu? Betul, posisinya Mesir mau semua Sinai balik, titik. Posisinya Israel nggak mau sebagian buat keamanan. Kelihatannya kan nggak mungkin ketemu ya. Ya, buntu total itu kelihatannya. Tapi, begitu digali kepentingannya, Mesir butuh apa? Kedaulatan penuh. Israel butuh apa? Jaminan keamanan di perbatasan. Nah, dari situ muncul solusi kreatif. Gimana tuh solusinya? Sinai balik semua ke Mesir, tapi wilayahnya jadi zona demilitarisasi. Jadi nggak ada tentara di sana. Kepentingan Mesir soal kedaulatan dapat, kepentingan Israel soal keamanan juga dapat. Wah, keren. Sama-sama dapat ya. Makanya, biasain tanya kenapa di balik posisi orang, dan coba kenali juga kepentingan kita sendiri apa aja. Termasuk kebutuhan dasar kayak rasa aman, ekonomi, pengakuan, kontrol diri gitu. Menarik banget. Jadi menggali kenapa itu bisa buka jalan ya. Oke, kita udah pisahin orang, udah fokus ke kepentingan, terus gimana cari solusinya? Masuk ke elemen ketiga nih, ciptakan pilihan untuk keuntungan bersama. Sip. Jangan buru-buru puas sama satu jawaban atau kompromi yang ya udah gitu-gitu aja. Justru luangin waktu brainstorming bareng. Brainstorming, lempar ide gitu. Iya, lempar ide sebanyak-banyaknya, ide gila sekalipun, nggak usah dikritik dulu. Tujuannya apa? Cari solusi yang ngasih keuntungan gede buat mereka, tapi ongkosnya kecil buat kita. Atau sebaliknya. Oh, istilah kerennya itu dovetailing. Kayak menyatukan dua potongan puzzle gitu, cari perbedaan di antara kedua pihak. Dovetailing bisa kasih contoh simpelnya nggak biar kebayang? Bisa. Misal Anda pesen barang nih. Buat Anda, yang paling penting barangnya datang cepat. Soal harga, mungkin Anda sedikit lebih fleksibel. Oke, waktu penting buat saya. Nah, penjualnya mungkin dia lagi butuh kepastian pesanan karena mau tutup buku akhir bulan. Soal waktu kirim, dia bisa atur lah. Nah, ini kan ada perbedaan prioritas. Saya butuh waktu, dia butuh kepastian order. Persis, perbedaan ini bisa dikawinkan. Anda dapat barangnya cepat sesuai kebutuhan, penjualnya senang dapat kepastian order buat laporan. Sama-sama untung kan?
Paham. Jadi, manfaatkan perbedaan jadi win-win solution ya. Cerdas. Oke, lanjut elemen keempat. Bersikeras menggunakan kriteria objektif. Ini biar apa nih? Biar nggak jadi adu otot kemauan gitu. Tepat sekali. Biar negosiasi nggak cuma soal siapa yang paling ngotot, siapa yang paling pinter nekan, pakai standar yang adil yang nggak tergantung maunya siapa. Standar adil itu contohnya apa? Macam-macam. Bisa harga pasar, penilaian ahli independen, standar industri, aturan hukum, kebiasaan yang berlaku, atau bahkan prosedur yang fair. Kayak contoh klasik bagi kue itu loh. Oh iya, yang satu motong, yang lain milih duluan itu ya. Nah, itu dia. Atau kayak model yang dipakai MIT dalam negosiasi hukum laut, mereka pakai data saintifik sebagai dasar. Jadi, kalaupun kita harus kalah atau kompromi, kita tuh nurut sama prinsip keadilan atau fakta objektif, bukan karena ditekan lawan. Oke, jadi lebih fair ya prosesnya. 4 elemen utama udah nih, tapi kayaknya ada satu lagi yang sering disebut dari buku ini. BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Apaan tuh BATNA? BATNA itu jawaban buat pertanyaan ini. Kalau negosiasi ini gagal total, nggak ada deal, apa sih pilihan terbaik saya di luar meja perundingan ini? Oh, alternatif terbaik kalau gagal gitu ya? Betul. Dan tahu BATNA kita itu sumber kekuatan sejati dalam negosiasi. Kenapa? Karena itu ngasih kita kepercayaan diri. Kita jadi nggak takut nolak tawaran yang ternyata lebih jelek daripada BATNA kita. Jadi berani bilang enggak gitu ya? Iya, berani walk away kalau memang tawarannya nggak bagus. Makin bagus BTN Anda, makin kuat posisi tawar Anda. Dan penting juga, coba pikirkan BTN pihak lain tuh apa. Sip. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gimana kalau lawan kita mainnya kotor? Pakai taktik licik, neken, nyerang personal. Kita balas aja. Nah, justru itu yang jangan dilakukan. Buku ini nyaranin pakai semacam jurus namanya negosiasi jujitsu. Jujitsu, kayak bela diri? Mirip prinsipnya. Jangan lawan api pakai api. Jangan dorong balik serangan mereka. Malah menghindar, terus arahkan lagi energi mereka ke substansi masalah. Gimana caranya tuh? Balikin ke kepentingan, ke pilihan solusi, ke kriteria objektif tadi. Caranya, banyak tanya, bukan nyerang balik. Misalnya, kalau mereka nyerang personal, Anda bisa tanya dengan tenang. Maaf, bisa dijelaskan hubungan komentar tadi dengan isu harga yang lagi kita bahas? Oh, dialihkan gitu ya? Bisa juga pakai diam sejenak. Kalau mereka ngasih tuntutan gak masuk akal, kadang diam itu lebih efektif daripada langsung bantah. Biarkan mereka merasakan sendiri ketidakwajaran tuntutannya. Menarik. Jadi, bukan balas nyerang, tapi mengarahkan kembali ya? Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih, negosiasi efektif ala Getting to Yes ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Bukan, sama sekali. Tapi lebih ke kerja bareng buat mecahin masalah. Fokusnya di prinsip, di kepentingan sejati, cari solusi kreatif bareng, dan pakai standar yang adil. Intinya, memenangkan cara negosiasi yang lebih baik gitu ya. Tepat sekali. Nah, ini mungkin sedikit bahan renungan buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin. Dalam negosiasi yang mungkin lagi Anda hadapi atau akan dihadapi, ada nggak sih satu kepentingan mendasar, ingat ya, bukan posisi, yang mungkin belum terungkap jelas, baik dari sisi Anda maupun dari sisi lawan bicara? Kepentingan yang tersembunyi gitu ya. Iya, kira-kira kalau kepentingan itu bisa dibicarakan secara terbuka, gimana ya dampaknya? Mungkinkah itu justru menjadi kunci buat membuka jalan baru yang nggak terpikirkan sebelumnya? Coba direnungkan.